kaya tapi dapat ilmu. Kita dengarkan dari Habib Iskandar Masrur Mahmud Al-Qadri, tausiah Mau'izah Hasanah malam minggu juga yang sekitar. Tapi sebelumnya saya sampaikan ada undangan juga, resmi undangan ini untuk majelis Sunnah Bagaimana di acara Hubabah. Jadi setelah ini boleh ke sana. Setelah ini selesai kita tutup, baru kita ke sana. Yang mau ke sana kita dapat undangan resmi dari langsung dari tuan rumah Sohibul Hajat. Dan terakhir juga kelompok kurban yang kelompok 8 sisa 1 orang lagi mau melengkapi siapa? Jadi sudah cukup 8 ekor sapi kurban kita tahun ini. Jadi 1 orang lagi yang mau melengkapi, tinggal 1 lagi. Jadi 80. Demikian, mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah dari gurunda kita Al-Habib Iskandar bin Al-Habib Masrur Mahmud Al-Qadri. Falyatafaddal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, hadir pada hadapan kita semua, orang-orang tua kita, para ustaz, para tuan-tuan guru, terutama Al-Ustaz Khairul selaku Ketua Yayasan Ashabul Maimanah, begitu pula Bapak Ustaz Muslim sebagai Ketua Majlis Ta'lim Ashabul Maimanah, para Ustaz Lazami As'ad yang senantiasa istiqamah mengayomi, memimpin kita dalam sholawat, dan para sepuh, orang-orang tua yang tak disebutkan satu persatu, dan tentunya salam penghormatan secara khusus saya sampaikan guru kita bersama-sama, guru saya, guru istri saya juga, dan baru lama berapa tahun ini, Masya Allah, baru apa, ada umur saya sekarang kurang lebih 46 tahun, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, tapi dia jujur ketemu dengan Bapak Abdul Warid, salah satu guru saya di SMP 16. Saya dulu masih ingat Masjid Al-Karim itu bukan di sini tempatnya, di Parit. Saya lomba azan. Kebetulan juara 1. Beliau lah Masya Allah yang berikan saya hadiah pada saat itu di Masjid Al-Karim. Makanya nampak-nampaknya alhamdulillah sudah Allah takdirkan, dan istri beliau juga guru. Ya, masih itu. Alhamdulillah, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seyogianya saya tidak pantas untuk berdiri di hadapan guru, tapi karena beliau selaku pengurus masjid dan guru kita juga untuk memberikan ceramah, maka insyaallah saya sampaikan beberapa hal yang lebih asyiknya kita ambil pendapat nasihat daripada Imam Syafi'i, yang mana kita hari ini di malam minggu, yang umumnya malam minggu ini orang pada keluar di sana dengan macam-macam niat dan bentuk cara dia menghibur diri. Tapi alhamdulillah dari sekian jumlah yang ada,
dari umat Nabi Muhammad SAW, kita ini dipilih oleh Allah, diringankan langkahnya untuk berada di tempat yang paling mulia. Yang benar Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma khairul biqa' fil ardi?" Apa sih tempat yang paling baik di permukaan bumi ini di mata Allah? Maka Nabi pun tak sembarang jawab. Beliau mengatakan, "La adri hatta sa'altullah." Aku tak tahu jawabannya sampai nanti ada titah Jibril yang mengatakan kepada aku. Jibril datang, "Ya Jibril, ma khairul biqa' fil ardi?" Apa tempat yang paling baik di permukaan bumi ini di mata Allah? Ternyata Jibril pun tak berani menjawabnya. La adri hatta sa'altullah. Aku belum bisa menjawabnya karena belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui dan Allah langsung menjawab. Apa kata Allah? Ya Muhammad, khairul biqa' fil ardi al-masajid wa afdaluhum man kana awwalu dukhulan wa akhiruhu khurujan. Tempat yang paling baik di mata Allah, tempat yang mana hamba-hambaku gunakan untuk sujud kepada-Nya, yaitu masjid. Dan ketahuilah, di antara mereka itu yang paling afdal adalah orang yang paling awal datangnya, nanti baru keluar paling akhir keluarnya. Beriktikaf, beribadah, dia bersolawat, bermunajat kepada Allah di tempat Allah yang paling baik. Maka alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, hidayah dan taufik sehingga kita dikumpulkan di tempat yang paling baik. Apa yang kita buat? Kita berzikir, bersolawat. Ada dua acara pada hari ini. Saya dari lagi Pak nih. bisa memberikan pengajian di pesantren dari Mega Timur Alat Selatan. Saya langsung di sini, masya Allah kita tiba pengajian kita menggunakan mobil. Apa sih tujuan yang kita kejar pada saat ini? Hujan-hujan, nunggu hujan untuk petir, masya Allah. Jawabannya itu tertuang dalam Maulid Habsyi. Apa itu? Tashwiqan lis-sami'in wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Apa itu? Mengobati kerinduan. Betul tak Bu? Kita rindu. Bayangkan minimal pada hari ini 40 ucapan salawat yang kita baca berbareng-barengan dengan semangat, dengan penuh penghadiran jiwa kita, roh kita yang tumbuh dari kerinduan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan modal kepada kerinduan ini, insyaallah kita semua ini telah membuktikan bahwasannya kita mudah-mudahan adalah orang yang betul-betul cintanya itu terbukti. Saya pernah sampaikan di Madis, ya di Madis, otak salah saya itu di salah satu rumah jamaah juga dalam acara yang sama. Nabi itu mengatakan, sidqul mahabbah ala salasati khisal. Benarnya cinta seseorang itu dibuktikan dengan 3 hal. Kalau kita ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, tunjukkan dengan 3 bukti ini. Yang pertama apa? An yastara mujalasata habibi ala ghairi. Orang ngaku cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi Muhammad, maka dia akan berupaya untuk menghadiri majlis yang disenangi oleh Allah, majlis yang senang Rasulullah ketimbang majlis apapun. Makanya kalau dah cinta salawat ini, biar namanya hujan, guntur, banjir, padam lampu, betul tak? Urusan salawat, masya Allah. Kalau memang ada waktu sehat, berangkat salawat. Kenapa? Disitulah ujian kita, disitulah Allah melihat kesungguhan kita. Kita ini benar-benar umat Nabi Muhammad yang cinta betul dengan Nabi Muhammad. Kita dengan bagus nak mengandalkan ibadah yang lain, masya Allah, berat Pak. Kemarin di rumah Pak apa nama yang kual itu, ya ketika kita
cerita masalah rumah di akhirat. Ustaz Lazami tutup dengan apa? Mulai hari ini Masya Allah jangan lagi nyumbang 2.000 ya. Kalau bisa nyumbang lah 5.000, 10.000. Kenapa? Karena pesan ceramah saya kemarin itu ya, sahabat itu punya 2 rumah. Kan ibu-ibu tak dengar kemarin ini. Bu, Bu, kasih nyambung nih. Ibu ini semuanya punya rumah berapa? Satu betul tak? Ya, perlu dipahami hakikatnya kita ini punya rumah itu 2. Satu di dunia, satu di akhir. Kira-kira yang lama kita diami itu rumah di dunia atau di akhirat? Rumah di akhir. Kalau begitu, kira-kira kalau ada barang kita yang kita sukai, yang kita banggakan, yang kita senangi, itu simpannya di mana? Simpan di dunia atau simpan di akhirat? Kalau dia cerdas, dipakai di dunia, juga untuk di akhir. Betul tidak? Sahabat Nabi miliarder uangnya, triliunan uangnya, tapi ketika Nabi ini pindah rumah beliau, tahu-tahu dia rumahnya Masya Allah lapatnya kosong, kontanya dipakai sewa. Subhanallah, kita Nabi bilang kemana kau punya pelapor rumahnya? Sahabat sudah menyimpan rumah yang satu lagi. Ajib, Masya Allah, rumah mana kita punya ini? Rumah yang di akhirat. Rumah yang di akhir. Makanya kalau orang paham dengan makna hakikatnya, sesungguhnya jadikanlah semua yang kita miliki itu, harta, pangkat, jabatan, mobil, perhiasan, semuanya berdayakan untuk kita miliki sampai di akhir. Makanya kalau punya motor bagus, ya jangan sampai begitu pada salawat motor itu uang agak hujan, tidak pakai itu salawat. Biar apa? Biar kita punya motor ini juga sampai di akhir. Betul tidak? Betul. Karena itu, Masya Allah, ayo sama-sama. Ya. Kemudian apa yang Allah berikan dalam keuntungan kita pada hari ini? Satu, setiap orang itu pasti punya tanda-tanda. Rasulullah Imam Syafi'i mengatakan, "Idza aradta an ta'rifatan inda Allah fatqin amam." Kalau kau mau tahu kau ini kita ini itu agak-agaknya dan ini kita ya, maka lihatlah mic-nya itu bunyi. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin mau tahu kita ini berada di wilayah yang mana, wilayah yang dimurkai oleh Allah atau wilayah yang diridhai oleh Allah, maka di antara tandanya ini kita lihat di manakah Allah meletakkan kita. Kalau Allah meletakkan kita di tempat yang baik, majlis yang baik, InsyaAllah pastikan, yakinkan bahwasanya kita semuanya InsyaAllah Allah arahkan baik. Kalau lisan kita, organ tubuh kita semuanya diarahkan baik, lisan berzikir, semuanya berzikir, maka InsyaAllah telah tertanda bahwasanya kita semua mudah-mudahan diharapkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang betul saat ini, yuk tetap semangat untuk beribadah. Ya, kalau ada tetap waktu, tetap kita majlis salawat. Ya, InsyaAllah saya beberapa tempat yang saya hadiri, ya, termasuk yang paling saya senangi teknis salawatnya, sehingga menumbuhkan semangat majlis Ashabul Madinah. Kenapa? Karena semua kita mengucapkan masing-masing berperan untuk berzikir, sehingga ada aura yang khusus yang mengelora kita punya semangat, sehingga kadang-kadang tanpa terasa air mata kita tumpah. Kenapa? Bergetar kita melihatnya. Nah, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, Pak, Masya Allah, kalau sudah himbauan Ustaz Muslim, kita insya Allah bersalawat, kemudian seperti Lazami dah mulai baca tawasul, dah langsung kita fokuskan. Kita ni kadang-kadang
Ini terakhir nih, insyaAllah. Kadang-kadang kenapa orang habis sholat, habis sholawat itu kadang-kadang tak berbekas dengan PL, dengan perilakunya. Karena dia sholat itu, sholawatnya hanya ikut-ikut saja. Karena tak ada sambungannya. Ketika kau sholawat di main HP, kecuali HP-nya itu isinya selawat. Ya. Ketika orang sholawat dia ngomong, Pak Bu, di lampu yang banyak nih. Ya, bisa terang karena ada stromnya. Dan tidak ada sambungannya. Jika seandainya yang banyak ditampilkan ini ditambah lampunya biar semuanya, tapi stromnya tak ada sambungan, tak ada hidup dia terang, tak mungkin. Tapi satu saja lampu yang ada sambungannya pasti dia menyinari sekitarnya. Begitulah kita kalau sholawat. Kalau sholawatnya sudah tak kena, sholatnya tak kena, sambungannya pun tak kena. Makanya ketika kita sholawat untuk udah hadirkan kita punya hati, Masya Allah, nikmati, hadirkan seakan-akan kita di hadapan Rasulullah SAW. Sahabat itu di depan Rasulullah itu seperti ada burung yang bertengger di kepala beliau. Itu ada. Dan terakhir, ini puncak terakhir. Kalaulah sudah doa penutup itu khitamul misik, kata Allah. Itulah penutup yang mesti kita keluarkan aroma wanginya. Nabi itu mengajarkan doa dari adab berdoa. Apa kata Nabi? Matama'al qawmun fi majlisin yad'una ba'duhum wa yu'ammilu ba'duhum illa ajaballahu ma'ahum. Taklah berkumpul satu majlis, yang satunya berdoa, yang lainnya cukup mengaminkan saja. Aminnya tak berteriak-teriak. Kata dalam bahasa fikih itu seperti rukun qauli, minimal mendengar telinga kita masing-masing. Amin. Maka yang mendoakan dan yang mengaminkan semua hajatnya, hasratnya, harapannya dikabulkan oleh Allah. Tidak perlu dia itu berdoa masing-masing. Nah, itu ada berdoa dan tampakkan keseriusan kita memohon kepada Allah dengan angkat tangan. Hadirkan kita punya hati. Jangan bubar dulu kecuali dah sampai kalimat Allahumma shalli ala Muhammad. Barulah kita bubar sama-sama dengan niat hasrat yang mudah-mudahan Allah kabulkan dengan berkat salawat 40 dan tawasul-tawasul yang disampaikan kepada para aulia, para orang saleh. Saya yakin insyaallah hajat kita makbulah ila Allah Subhanahu wa taala. Kajian mungkin yang saya sampaikan, mohon maaf kesilapan. Terakhir saya mohon doa kepada guru saya, serta ibu. Alhamdulillah kita Pak, masya-Allah saya selama ini mendapatkan binaan yang guru-guru dekat guru. Sekarang ini punya pesantren kurang lebih 120 lebih para santrinya, putra dan putri. Dan mudah-mudahan kita punya sebagaimana saya merasakan nikmat daripada manfaat dari guru-guru kita, ikhlasnya kita punya guru-guru kita. Saya juga berharap mudah-mudahan santri kita, santriwati kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, berguna untuk agama, bangsa, agama orang tuanya, gurunya, terus dan negara kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.